Moldova, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur yang diceritakan sedang terjadi perang saudara antara penduduk sipil dengan pasukan pemberontak, di mana penduduk sipil yang sudah muak dengan pemerintahan rezim menuntut segera dibentuknya sistem pemerintahan yang baru. Penduduk sipil yang hanya terdiri dari warga biasa tentunya tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan pasukan pemberontak yang diisi banyak tentara elit. Maka dari itu, Amerika sebagai sekutu mengirim pasukan untuk meredam krisis yang tengah terjadi. Beberapa waktu setelah semuanya dimulai, kita kemudian dibawa pada suatu malam di mana salah satu tentara Amerika tampak terpisah dari kelompoknya, atau kita bisa memanggilnya Sersan Depis. Dan satu hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah kacamata yang dia pakai. Diketahui kacamata tersebut dinamakan hyperspectral, yang cara kerjanya kurang lebih seperti night vision, tetapi dengan kualitas penerangan serta spektrum cahaya yang jauh lebih canggih. How long till my backup's here? 8 to 10 minutes. Advise you stay put. Kemudian Sersan Depis berjalan menuju suatu bangunan tempat dia menemukan beberapa jasad penduduk dengan kondisi kulit mereka yang tampak melepuh dan juga mata yang memutih, tetapi anehnya tidak ditemukan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka. Ketika masuk ke dalam satu ruangan, dia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di sanalah muncul sosok misterius dengan wujud tidak jelas yang pada awalnya hal itu dianggap sebagai gangguan atau error pada kacamata yang dia pakai, karena setelah dilepas dia sama sekali tidak melihat apapun, sebelum kemudian sesuatu itu menembus tubuhnya sampai dia terbunuh. Entah itu semacam demit, makhluk jadi-jadian, atau pengguna ilmu hitam, tapi itu semua akan terungkap nanti. Davis, come in. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang dokter, atau lebih tepatnya dokter pada bidang teknologi bernama Klein. Diketahui Klein kerja pada suatu departemen bernama DARPA, atau kepanjangannya Defense Advanced Research Project Agency. Ya begitulah. Pokoknya ini tempat orang-orang seperti Klein menciptakan barang-barang canggih untuk digunakan pada operasi militer. Faktanya, salah satu benda ciptaannya Klein yang sudah paten adalah perspektral yang kini sudah banyak dipakai oleh kesatuan militer, khususnya pasukan yang sedang bertugas di Moldova. Namun baru-baru ini atasannya mendapat suatu pesan jika tim yang ada di sana menangkap sesuatu yang sangat janggal pada kacamata tersebut. Maka dari itu, Klein diminta untuk segera datang ke Moldova. Okay. Like what? So things are very sensitive down there. Setibanya di pangkalan militer yang ada di sana, Klein disambut oleh seorang jenderal bernama James Orlan. Beliau jugalah yang memimpin operasi di tempat ini, dan selain itu ternyata CIA juga mengirim salah satu agen mereka bernama Fran Madison untuk ikut serta dalam penyelidikan tersebut. Sebelum dibawa lebih jauh lagi, mereka pun memperlihatkan video di mana Sersan Depis terbunuh. Disitulah Klein menyaksikan sesuatu di luar akal sehatnya. Tampak sesosok makhluk dengan wujud tembus pandang menghantam tubuh dari Sersan Depis yang seketika juga membunuhnya. Sergeant Chris Davis, 3-tour combat vet, best of the best. Tidak hanya itu, dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka juga menemukan ada banyak sekali jasad penduduk di sekitaran kota dengan kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada Sersan Depis, di mana kulit mereka tampak melepuh dengan mata yang memutih. Asumsi sejauh ini, makhluk itu adalah seseorang yang menggunakan baju kamuflase berteknologi canggih, dan kemungkinan besar senjata yang dipakai adalah senjata kejut listrik bertegangan tinggi. CIA knows of a few groups in Europe and Asia that could be working on active camouflage.
yang lebih banyak lagi, minimal foto dari makhluk tersebut dengan kualitas gambar yang lebih bagus, dan untungnya klien membawa kamera hyperspektral ciptaannya yang dikatakan mampu menangkap gambar dengan resolusi yang jauh lebih mantap. Istilah kata, jika kacamatanya saja punya 1080 pixel, maka kameranya sendiri bisa mencapai 4000 UHD. Jadi tunggu apa lagi? Belilah kamera hyperspektral sekarang juga. Link cari aja sendiri. Sees deeper and farther into the spectrum of light, visible and invisible. If there's something there, it's gonna pick it up. Rencananya, kamera tersebut dipasang tepat di atas salah satu mobil lapis baja dan tidak diduga hal itu mendapat protes dari prajurit di sana. Bahkan klien sempat diintimidasi, tapi untungnya dia ditolong oleh seorang pria botak bernama Kapten Cabrera, dan kebetulan juga si kapten ini adalah temannya si klien yang terkadang mampir ke tempat kerjaannya. Tidak hanya itu, kita diperkenalkan oleh satu orang lagi bernama Mayor Session, di mana sepertinya sang mayor tampak tidak suka akan keberadaan klien. Make sure your equipment is top-notch this time. Pada hari selanjutnya, mereka mendapat misi ke tengah kota untuk menjemput pasukan UTA yang dikatakan terjebak di sebuah gedung dari kemarin malam setelah terlibat baku tembak dengan pasukan pemberontak. Tentu, klien, Madison, dan kapten juga ikut serta, di mana ketiganya ditugaskan memantau situasi dari dalam mobil. From Utah team, confirm KIA. None of these guys appear to have taken any rounds, no entry-exit wounds. Setelah menyusuri seisi bangunan, mereka menemukan seluruh anggota dari pasukan UTA yang kondisinya sudah tidak lagi bernyawa, menyisakan satu orang saja bernama Sersan Comstock yang tengah bersembunyi di balik bak mandi, dan faktanya dia sudah bersembunyi di dalam sana selama berjam-jam. Dengan raut wajahnya yang masih sangat syok dan ketakutan, Comstock pun menjelaskan dia melihat rekan-rekannya terbantai oleh sesuatu yang tidak terlihat, di mana satu-satunya tempat dia bersembunyi hanyalah bak mandi tersebut yang entah bagaimana dia aman-aman saja ketika berada di dalamnya. This is the opposite of God. You know I believe in God, John. I've seen it. Di sisi lain, salah satu prajurit memasuki satu ruangan tempat dia mendapati suatu anomali yang tidak lain itu adalah sosok gaib tersebut sebelum kemudian sosok itu membunuhnya. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi sangat mencekam, di mana satu persatu pasukan terbunuh dengan begitu cepat. Terlebih lagi, peluru yang mereka tembakan sama sekali tidak berguna, seakan-akan yang mereka lawan saat ini adalah makhluk goib yang sama sekali tidak dapat disentuh. Sadar jika situasi sudah di luar kendali, kapten pun meminta seluruh pasukan untuk mundur, sementara klien mengambil kesempatan ini untuk merekam sosok tersebut dengan kamera hyperspektralnya, dan disinilah mereka akhirnya bisa melihat tampilan HD dari wujud sosok itu yang rupanya seperti manusia. Tanpa pikir panjang, sang kapten menembakkan basoka tepat ke arahnya, yang tentu saja hal itu sama sekali tidak berguna. Justru sebaliknya, sang kaptenlah yang harus modar di tempat. Tidak punya banyak waktu, Mayor Session beserta pasukannya yang tersisa pun segera cabut dari sana. Namun, hal yang sangat tidak terduga kembali terjadi, di mana mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba terbalik akibat menginjak beberapa ranjau. Naasnya, kedua sopir telah tewas, termasuk satu-satunya sumber informasi mereka, yaitu Sersan Comstock yang juga ikut mokat. Dan dengan terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga tiba di sebuah pabrik. Mereka memutuskan untuk beristirahat.
Terlihat dari yang awalnya sekitar 30 orang, kini tersisa 11 orang saja, yang padahal jumlah musuh yang mereka hadapi hanyalah 1 ekor saja. Untungnya, klien juga sempat membawa kamera hyperspektralnya, sebab dengan kamera ini mereka dapat melihat sosok itu dengan sangat jelas dan terlihat jumlahnya bukan hanya 1, melainkan ada begitu banyak. Yang menarik di sini adalah sosok-sosok itu tampak tidak bisa memasuki bangunan dikarenakan ada banyak serbuk besi di sekitarannya yang entah bagaimana menghambat pergerakan mereka. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan jika serbuk besi adalah kelemahan dari makhluk itu. Barrier. Someone put it there. It's pure iron. Entah siapa yang sudah menyebarkan semua bubuk besi tersebut, tapi mereka memiliki firasat kalau mereka tidak sendirian di tempat ini, dan untuk berjaga-jaga, mereka segera pergi ke lantai atas. Ya, siapa tahu ada orang yang ngendok di sana. Dan benar saja, ketika sampai di depan suatu ruangan, tiba-tiba ya, seseorang dari ruangan tersebut tiba-tiba menembak, tetapi ketika mereka mendobrak masuk, mereka hanya menemukan 2 anak kecil saja, lebih tepatnya 2 kakak beradik yang kebetulan juga sedang bersembunyi di tempat ini. She says they're here alone. Only that one gun. No soldiers are here. Di saat yang lain mencoba untuk menghubungi markas, klien